Balita korban penculikan bernama Bilqis di Makassar, Sulawesi Selatan ternyata 3 kali dijual dari orang berbeda. Terakhir Bilqis dijual kepada salah satu suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dalam jumpa pers pada Senin pagi, Kapolda Sulsel Irjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan dari hasil penyidikan diketahui korban ketiga kali berpindah tangan. Para pelaku Bilqis dijual mulai dari harga 3 juta rupiah sebelum akhirnya dijual 80 juta rupiah di Jambi. Salah satu pelaku yakni berinisial NH diduga menjadi penadah dalam jaringan penculikan Bilqis. Sepekan hilang diculik, seorang balita berusia 4 tahun akhirnya kembali ke pelukan keluarga dalam kondisi selamat. Korban ditemukan di kawasan Jambi. Tangis haru dan rasa syukur dirasakan orang tua balita yang berhasil diselamatkan dari penculikan. Sang putri akhirnya kembali ke pelukan dalam kondisi selamat setelah sepekan hilang. Korban ditemukan pada Sabtu 8 November 2025 di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah hilang selama sepekan. Hasil pemeriksaan kesehatan, tak ada tanda kekerasan fisik maupun trauma psikologis pada korban. Ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Ya. Dan tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan, ya, dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek, ya. Dari Bu Kadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Anaknya juga ceria, baru kita terima anaknya, ya. Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya. Korban dilaporkan hilang pada 2 November saat menemani sang ayah berolahraga di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, korban dibawa secara tergesa-gesa oleh seorang perempuan tak dikenal. Saat ini, para pelaku penculikan telah ditangkap dan tengah diperiksa di Polrestabes Makassar. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah sepekan, balita yang hilang di Makassar telah kembali ke pelukan keluarganya. Informasi terkini soal kasus penculikan ini disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Gufron Lama Taha dan juru kamera Nila Rustam. Gufron, untuk saat ini bagaimana kronologi akhirnya korban ditemukan di Jambi dan berapa orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, siang Juno dan juga saudara, benar sekali. Hingga saat ini memang korban sudah berada di rumah keluarganya yang ada di Kota Makassar untuk bagaimana hingga proses kronologi korban kemudian ditemukan di Jambi. Ini saudara memang berawal dari hilangnya korban di salah satu taman yang ada di Kota Makassar pada 2 November lalu. Terus kemudian juga diculik atau yang menjadi yang menjadi tersangka utama di Kota Makassar ini berinisial SY, yang kemudian menculik terus kemudian membawa korban ke kos pelaku dan menawarkan korban melalui sosial media, sehingga tersangka lainnya dengan inisial NH ini tertarik, yang berasal dari Jakarta ini kemudian ke Makassar dan berencana ataupun juga membeli korban ini dengan harga 3 juta rupiah. NH ini kemudian saudara menyerahkan lagi ataupun juga menawarkan korban lagi kepada MA dan AS dengan harga 15 juta rupiah. MA dan AS ini kemudian yang membawa korban ke Jambi dan menjual ke suku anak dalam yang ada di Jambi dengan seharga 80 juta rupiah. Memang kalau kita lihat kronologinya ini, pindahnya korban dari Kota Makassar terus kemudian ke Jawa, kemudian ke Jambi, ini memang terindikasinya adanya jaringan penculikan anak di bawah umur lintas daerah, lintas provinsi yang ada di Indonesia seperti itu. Kita juga nanti masih akan sama-sama menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari polisi, apakah ini masuk dalam tindak perdagangan orang atau seperti apa jaringannya yang ada di Indonesia. Juno. Tapi saat ini bagaimana polisi melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan itu, karena 4 orang tersangka ini juga terindikasi ingin menjual korban, dan seperti apa pendalaman terkait dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang ini?
Betul sekali, indikasi penculikan anak di bawah umur ini memang diduga merupakan jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat memang ini sudah berjalan cukup baik ya, mulai dari tersangka utama SY yang ada di Kota Makassar ini menggunakan ataupun juga menggunakan jilbab pada saat di taman, terus kemudian melepas jilbabnya ketika membawa korban keluar dari taman, sehingga memang ini sudah bukan pertama kali mereka lakukan. Dari rilis polisi tadi disebutkan bahwa NH yang kemudian mengambil dari korban ini sudah melakukan ataupun juga sudah melakukan ini sebanyak 3 kali, dan juga motifnya adalah untuk berupaya memberikan bantuan kepada pasangan yang tidak mengadopsi anak. Untuk selengkapnya kita akan simak wawancara kami dengan Kapolda Sulawesi Selatan berikut ini. Polrestabes sudah mengamankan 4 tersangka. Adapun tersangka adalah SY, perempuan, 30 tahun, pekerjaan PRT. Kemudian tersangka kedua NH, perempuan, 29 tahun, pekerjaan pengurus rumah tangga. Kemudian yang ketiga MA, perempuan, 42 tahun, pekerjaan PRT. Kemudian AS, laki-laki, 36 tahun, karyawan honorer, Kecamatan Bangko Maringin, Provinsi Jambi. Kenapa boleh dikatakan ini merupakan dugaan tindakan perdagangan orang atau TPPO yang ada di Indonesia? Karena memang menurut press release dari kepolisian tadi menyebutkan NH ini sudah melakukan tindakannya sebanyak 3 kali. Sementara AS dan MA ini sudah melakukan tindakan penjualan ataupun juga penculikan anak di bawah umur ini kemudian dijualkan ke orang lain ini sudah sebanyak 9 kali. Nah, titik-titik penculikan yang sudah dilakukan mulai dari 3 kali hingga ke 9 kali inilah yang nantinya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah memang titik-titik ini merupakan jaringan antar provinsi yang ada di Indonesia dalam dugaan kasus TPPO seperti itu, ataupun juga penculikan anak di bawah umur, atau seperti apa, ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut baik dari Kapolrestabes Kota Makassar, terus kemudian juga tentunya nanti akan dilakukan juga penyelidikan lebih lanjut dibantu dengan Kapolda Sulawesi Selatan. Seperti yang kita ketahui, penangkapan 4 tersangka ini merupakan operasi gabungan dari Kapolrestabes Kota Makassar dibantu dengan Polda Jambi dan juga Satreskrim Polres Kerinci. Tentunya koordinasi antar polisi di Indonesia ini juga bantu mensukseskan menangkapnya 4 tersangka yang tersebar di beberapa daerah yang ada di Indonesia, Juno. Baik, kita cermati bagaimana pengusutan tuntas terkait dengan perdagangan manusia khususnya menyasar terhadap anak balita dan korban yang saat ini berusia 4 tahun. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha dan Nila Rustam dari Makassar, Sulawesi Selatan.